Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tembok panahan tanah ambruk, seorang perempuan di Sumedang terluka. 3 pekan sudah, kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung terendam banjir. Murid sekolah dasar di Subang jalani ujian sambil ditemani banjir pasang air laut. Seorang perempuan di Sumedang mengalami luka cukup parah di bagian kaki karena tertimpa material tembok panahan tanah yang ambruk. Setelah sempat dirawat di puskesmas, korban dirujuk ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Terus hujan kieu masih ieu longsor. Tembok penahan tanah atau TPT setinggi 1,5 meter di Dusun Cipacing, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pemulihan Sumedang, tiba-tiba saja ambruk pada Minggu petang. Nahasnya, seorang perempuan yang melintas tertimpa reruntuhan hingga mengalami luka di bagian kaki kiri. Saat itu korban sedang berjalan kaki tepat di pinggir TPT. Korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk diobati. Namun karena luka di bagian kakinya cukup serius, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dan memang daerahnya karena tergerus air hujan, TPT-nya ambrol sekitar 1,5 meter, jadi tidak terlalu besar, panjangnya juga cuma 3 meter. Tadi itu cuma karena pas korban melintas saja yang menjadikan korban mengalami luka-luka. Selain melukai warga, ambruknya TPT juga merusak rumah semi permanen milik warga. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD membantu memperbaiki rumah yang terdampak serta melakukan asesmen. Masyarakat diimbau agar terus waspada, mengingat curah hujan masih tinggi sebab wilayah Sumedang tergolong rawan longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Area persawahan di Dusun Cilipung, Pesanggerahan Baru, Sumedang tertimbun material tebing longsor. Selain persawahan, material longsor juga menimbun aliran sungai. Hingga dampaknya puluhan hektar sawah terancam kesulitan mendapatkan air. Tebing setinggi 40 meter di area persawahan tiba-tiba longsor pada Minggu sore. Materialnya menutup 1 hektar area persawahan warga. Senin pagi, petani di Dusun Cilipung, Pesanggerahan Baru, Sumedang menyelamatkan padi mereka yang tidak tertimbun longsor. Salah satu petani yang berada di lokasi saat kejadian bercerita detik-detik sebelum longsor terjadi. Ia sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan longsor. Padahal saat itu kondisi cuaca tidak turun hujan. Saat longsor, sejumlah petani sedang menjemur padi. Untungnya nyawa mereka selamat. Jemur padi, terus lagi jemur padi, terus kedengaran gemuruh seperti petir gitu. Nah, terus saya ngeliat ke sini ternyata tanah ini maju gitu. Lari ke sini katanya ada orang yang lagi jemur padi mau tertimbun. Terus lari ke sini. Alhamdulillah orangnya bisa diselamatkan. Cuman sebagian padinya ya mungkin ke bawah tanah gitu. Selain menimbun area persawahan, material longsor juga menimbun Sungai Cipicung yang menjadi sumber air yang mengalir ke permukiman warga dan area persawahan. Dampaknya 50 hektare sawah kini terancam kesulitan mendapatkan air. Sawah-sawah ini ngaruh sekali. Ngaruh. Ini kan pengairan sawah ini itu dari kali ini. Kali berapa yang terancam Pak, kira-kira berapa hektar yang terancam? Yang terancam terganggu pengairannya. Ya banyak di sana tuh. Warga kini sedang cemas sebab hingga Senin pagi longsoran kecil masih terjadi. Warga diimbau tidak beraktivitas terlalu dekat dengan area longsor karena berpotensi terjadi longsor susulan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Sebuah pohon tumbang dan menimpa warung dan rumah di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Minggu sore. Besarnya ukuran pohon membuat proses evakuasi memakan waktu lebih dari 2 jam. Pohon beringin setinggi 15 meter tumbang di kawasan Jalan Mahmud Cicendo, Kota Bandung pada Minggu sore. Jatuhnya pohon melintang hingga menimpa warung, jalan, dan bangunan rumah. Akibat kejadian ini, warung milik Trisnawati hancur. Ia mengatakan saat kejadian cuaca tengah hujan lebat. Tiba-tiba pohon tumbang dan nyaris menimpa dirinya dan sejumlah pembeli. Iya, lagi jualan. Itu kondisi warungnya gimana, Bu? Kondisi warungnya biasa, asalnya mah pas sekarang dari hancur gitu. Itu pas posisi di warungnya ada pembeli atau Ada pembeli lagi makan berdua. Terus sama ya ibu sama cucu di situ. Sempat mau nyelamatin sendiri, pas balik lagi lihat pohon udah nyamperin ke ini, udah ke bawah gitu, udah tumbang gitu. Sampai sempat ini ke itu dahan ini juga kena dan nyelamatin cucu takut kena dahan. Meski di tengah hujan, evakuasi pohon tetap berjalan. Besarnya ukuran pohon membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 2 jam lebih. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tak hanya menumbangkan pohon, hujan deras di Kota Bandung juga menyebabkan banjir di Jalan Raya AH Nasution. Tingginya banjir mencapai 70 cm menyebabkan puluhan kendaraan mogok. Sejumlah motor terpaksa didorong karena mogok usai menerjang banjir di Jalan AH Nasution, Kota Bandung. Ketinggian air mencapai 70 cm ini membuat lalu lintas menjadi macet. Pengendara motor dan mobil tak berani melintas memutuskan menunggu atau putar balik. Namun sebagian lagi nekat melintas tetapi dengan risiko besar. Banjir di kawasan ini kerap terjadi saat hujan deras. Selain karena buruknya drainase, banjir ini berasal dari limpahan air di wilayah Cikadut. dari atas? Dari Cikadut dalam sama di Cicabe. Dampaknya sendiri banjir ini kemana, Pak? Akhirnya ke sini kata Pani. Ke warga juga berarti ya, Pak? Ke warga kata Pani. Nah, Pak, hingga saat ini sendiri pernah ada renovasi drainase atau gimana sih, Pak, dari pemerintah? Nggak ada berarti, Pak? Ini terjadi. Kalau hujan gini biasanya motor gimana, Kang? Mogok atau gimana, Kang? Mogok. Masukkan air pasti. Masukkan air. Iya. Sekarang kan udah pergantian, ya mudah-mudahan ke depannya Cepatnya ya. nggak terjadi gini lagi lah. Ya, Pak, ini tahu nggak airnya sini kiriman dari mana sih, Pak? Dari atas. Dari atas. Iya. Berarti ke sini berarti ya, Pak? Nah, Pak, terakhir Pak, ada harapan ke pemerintah sendiri kayak gimana sih, Pak, mengatasi banjir, Pak? Nanti itu saluran itu diituin jangan sampai ketumbar. Dibesarin berarti ya, Pak, salurannya. Selain jalan, pom bensin dan rumah warga dekat lokasi ini juga terendam banjir. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Banjir luapan Sungai Citarum kembali merendam kawasan Dayeukolot, Kabupaten Bandung. Kali ini warga gusar karena hampir 3 pekan permasalahan banjir belum teratasi dengan baik oleh pemerintah. Selama 2 hari, warga Dayeukolot, Kabupaten Bandung sempat bernafas lega. Namun pada Senin pagi, banjir kembali datang dan merendam wilayah ini. Banjir terjadi akibat wilayah Bandung Raya diguyur hujan lebat yang menyebabkan Sungai Citarum kembali meluap dan merendam permukiman, jalan, serta fasilitas pendidikan. Salah satu wilayah yang terparah terendam banjir adalah Kampung Bojong Asih. Tinggi muka air yang merendam ratusan rumah yaitu 80 cm. Masalah banjir yang tak kunjung selesai membuat warga geram. Mereka sangat menginginkan adanya solusi dari pemerintah agar masalah banjir tahunan dapat teratasi. Luapan dari air dari Bandung sampai sekarang belum ada penanggulangan. Sampai sekarang itu. Masih tetap banjir, Pak. Tetap banjir terus, nggak ada penanggulangan yang serius lah. Coba kalau pemerintahan sekarang lah, Pak Dedi tolonglah sambil direspon lah
Kasihanlah masyarakat di daerah Dayakolot itu enggak. Jalan yang terendam banjir membuat warga kesulitan beraktivitas. Kegiatan belajar mengajar pun terpaksa diliburkan karena SD Negeri 2 Bojong Asih menjadi salah satu sekolah yang terendam banjir jika Sungai Citarum meluap. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.